Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Indonesia dimulai sejak 14 Desember 2021. Presiden Joko Widodo mendorong percepatan vaksinasi bagi seluruh anak Indonesia. Hal itu dilakukan untuk melindungi anak-anak dari varian mutasi COVID yang hingga saat ini terus berkembang. Pemerintah menyiapkan sekitar 58 juta dosis vaksin untuk penyuntikan dosis lengkap. Targetnya, 26,5 juta anak mendapatkan vaksin dan terlindungi dari varian mutasi COVID yang saat ini masih terus berkembang. Vaksinasi anak serentak dilakukan di 115 kabupaten kota di 19 provinsi dengan kriteria cakupan vaksin mencapai 70% untuk dosis pertama dan 60% untuk lansia. Vaksin yang diberikan merupakan jenis Sinovac dengan jarak penyuntikan dosis pertama dan kedua yakni 1 bulan. Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI mengungkapkan efek samping vaksin cenderung bersifat lokal dan sistemik. Gejala sistemik yang timbul diantaranya demam, sakit kepala, sakit otot, dan kelelahan. Namun efek itu masih dapat ditolerir oleh anak. Melalui vaksinasi, anak akan terlindung dari berbagai varian COVID-19 dan merupakan salah satu langkah efektif untuk mencapai herd immunity di masyarakat. Tim Liputan, Berita 1. Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan untuk melakukan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Terdapat 26,5 juta anak yang diharapkan mendapatkan vaksinasi lengkap. Vaksin COVID dapat melindungi anak dari infeksi mutasi virus corona yang terus berkembang. Efek samping vaksin cenderung bersifat lokal dan sistemik serta masih dapat ditolerir oleh anak. Selanjutnya bagaimana tentunya efektivitas vaksinasi COVID bagi anak di bawah 11 tahun ini. Untuk membahas hal ini, kita telah bergabung bersama dengan Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI. Ada Prof. Hindra Irawan Satria dan juga Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, ada Prof. Hartono Gunardi. Terima kasih untuk kedua profesor saya yang telah hadir hari ini di Lunch Talk. Ini kalau kita lihat saat ini di mana pemerintah sudah mulai menggencarkan kembali vaksinasinya untuk anak-anak, bahkan di Desember ini, di 14 Desember adalah mengatakan 6 sampai 11 tahun untuk vaksin COVID-19 ini. Nah, atau dengan menggunakan vaksin Sinovac. Tapi kemudian yang muncul adalah banyak rasa takut dari orang tua terkait dengan bagaimana efek sampingnya, apakah ini aman untuk anak saya. Itu yang menjadi pertanyaan tentunya bagi para orang tua. Nah, tadi kita mendengar di mana efeknya ada lokal dan sistemik di sini. Mungkin Prof. Hingki, Anda bisa menjelaskan terkait dengan hal ini, Prof. Jadi bagaimana efek vaksin dari vaksin Sinovac ini kepada anak-anak, terutama anak-anak dari rentan usia 6 hingga 11 tahun ini. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah ya, akhirnya pemerintah kita mengeluarkan keputusan untuk memberi perlindungan tambahan kepada golongan umur anak karena mereka juga rentan terpapar oleh COVID-19. Dan setiap vaksinasi pasti ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi data-data yang disampaikan dari produsen, kemudian kita lihat jurnal artikel yang diterbitkan di jurnal internasional yang terpandang memperlihatkan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi pada vaksin COVID baik dewasa maupun anak-anak secara umum dibedakan tadi. Reaksi lokal di tempat suntikan, reaksi sistemik, reaksi umum, dan tentunya ada reaksi yang berat. Nah, proporsinya pasti rendah. Kalau nggak mungkin keluar emergency use authorization oleh Badan POM. Karena Badan POM bersama para komli, para ahli, mengamati juga laporan yang masuk, dan setelah melihat proporsinya rendah, buktinya bersifat ringan, dan berlangsung singkat, bahkan dikeluarkan izinnya. Apalagi kita lihat laporan-laporan yang disampaikan
proporsinya lebih rendah daripada dewasa. Dan Komnas juga menerima laporan dari golongan umur 12 tahun ke atas kemarin. Kan udah duluan mereka. Kakak-kakak kan udah duluan. Sama juga, proporsinya lebih rendah pada dewasa. Nggak ada yang berat, nggak ada yang serius. Jadi sebetulnya hanya itu di tempat suntikan, kemerahan, gatal, bengkak, ya, pegel. Umumnya ya gejala umum kan itu reaksi alamiah tubuh, ada benda asing, tubuh penggerakan sel-sel imun, kekebalan yang terasa sebagai demam, mual, muntah, nyeri otot, nyeri sendi, kelelahan. Ya, jadi proporsinya kecil dibandingkan dengan proporsi dewasa. Namun tentu saja ada kejadian-kejadian pasca imunisasi, namun ringan dan berlangsung singkat, sembuh dengan atau tanpa penguatan. Jadi sebetulnya para orang tua tidak perlu khawatir ya. Itu udah menyuntikan vaksin lebih dari 200 juta ya di Indonesia itu ya. Baik. Vaksin ini udah berapa bulan, barangkali para orang tua yang sudah divaksin sih kan sudah bisa merasakan ya bagaimana gejalanya. Nah, umumnya atau harusnya gejala pada anak lebih ringan. Jadi, apalagi jadi, yang sudah. Jadi artinya Prof, kalau merasa demam, mual, muntah pasca vaksin, itu sebenarnya satu hal yang biasa, yaitu adalah reaksi dari tubuh anak itu sendiri, dan orang tua tidak perlu panik terkait dengan hal itu ya Prof ya? Ya. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Dr. Hartono. Dok, ini kan juga dikatakan bahwa ini untuk seluruh anak-anak. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus? Apakah memang ini juga amankah buat mereka, Dok, terkait dengan vaksin ini? Ya, terima kasih Mbak Eliza. Semua anak Indonesia berusia 6 sampai 11 tahun itu dianjurkan untuk vaksin COVID-19 ini, atau yang disebut lazimnya itu disebut CoronaVac yang dibuat oleh pabrik Sinovac. Ya. Nah, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dianjurkan untuk juga diimunisasi. Nah, pengaturan untuk mendapatkan vaksinasi ini tergantung derajat berat anak berkebutuhan khusus. Ada yang anak yang bisa mobile, artinya dia bisa berjalan dan lain-lain, itu bisa di sekolah. Ya, biasanya kan anak-anak sekolahnya di sekolah inklusi atau bahkan di sekolah luar biasa, mohon maaf. Nah, anak-anak yang tidak bisa aktif itu perlu dilakukan imunisasi di fasilitas kesehatan terdekat terus. Oke. Artinya bahwa sebenarnya tidak ada masalah pun terkait dengan efeknya vaksin ini, seperti itu ya Dok, lebih ke bagaimana cara atau proses vaksinasinya, apakah dengan jemput bola bagi memang anak-anak yang berkebutuhan khusus yang memang tidak bisa pergi ke sekolah dengan mudah seperti itu, atau lebih baik ini menjadi salah satu juga cara bagaimana tadi ya jemput bola vaksinasi anak dari 6 sampai 11 tahun untuk anak kebutuhan khusus. Lalu kita juga lihat pemerintah ini juga membuat salah satu syaratnya, satu daerah yang bisa divaksin anak-anaknya apabila vaksinasi untuk lansia salah satu syaratnya sudah terpenuhi. Nah, ini kan juga kita lihat salah satunya juga ada daerah-daerah terpencil. Ini kan juga masih jadi salah satu PR juga nih. Menurut Prof. Hingki dan juga Prof. Hartono, Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana stok vaksin untuk anak, terutama untuk daerah-daerah terpencil dan nanti untuk daerah-daerah yang memang belum boleh nih untuk anak-anaknya divaksin? Mungkin Prof. Hingki. Ya, jadi pemerintah tentunya telah menghitung dengan cermat kebutuhan vaksin yang dibutuhkan dan juga biaya yang diperlukan. Setelah pemerintah bersama DPR berkalkulasi, akhirnya diambil kesimpulan kita mampu. Dan kebetulan vaksinnya tersedia. Setelah itu baru kita canangkan program itu. Dan kalau kita melihat angka, memang vaksin itu dirancang melihat burden of disease.
Nah kebetulan memang lebih banyak pada dewasa dan lansia, ya apalagi lansia prognosisnya lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak. Karena itu priority baik penelitian maupun pelaksanaan mulainya dari golongan dewasa dulu, kemudian lansia karena memang komorbid dan menyebabkan prognosis yang buruk, akhirnya penelitian selesai golongan berikutnya anak-anak. Jadi sebetulnya kita beresin dulu nih yang risikonya paling tinggi, ya yang prognosisnya kurang baik. Udah beres itu, kita beralih ke golongan umur yang lain. Ya, karena itu ada persyaratan untuk daerah yang belum 70%, sama lansianya belum 60%, PR-nya beresin dulu. Kenapa? Karena kita ini mau membangun barikade, kita membuat benteng, supaya virus itu nggak tembus. Nah benteng itu mesti solid, nggak boleh ada bolong-bolongnya. Virus itu kan kecil, ada bolong kecil tuh masuk dia. Dan itu masih menimbulkan risiko. Oleh karena itu kita beresin dulu yang lanjut-lanjut, yang umum, kemudian kita mantapkan dengan penambahan golongan umur tertentu. Nah jadi kita semua akhirnya membangun perlindungan yang utuh, menyeluruh. Dan itu mutlak kalau untuk mencapai kekebalan, kan tujuannya kekebalan kelompok. Herd immunity ya bisa Prof cuman kita, kekebalan masyarakat. Percuma cuman kita sendiri yang kebal, tetangga kita belum, provinsi lain belum, negara lain belum, percuma itu. Kita nggak hidup sendiri. Indonesia dan dunia ini. Baik, kalau Prof Hartono sendiri menanggapi terkait dengan anak-anak, terutama untuk daerah terpencil, seperti apa vaksin ini, Prof? Ya, terima kasih. Untuk daerah terpencil, ini bukan daerah terpencil ya. Istilahnya mungkin daerah yang belum mendapatkan prioritas ya untuk vaksinasi anak. Jadi itu merupakan pacuan dorongan untuk daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan imunisasi untuk golongan yang diprioritaskan terlebih dahulu, yaitu untuk golongan lansia dan usia produktif. Lalu syaratnya terpenuhi, maka anak dapat diimunisasi sesuai dengan prioritas dan yang telah disampaikan oleh Prof. Diki. Jadi burden of disease atau beban masalah penyakit infeksi ini yang paling banyak pada lansia, kemudian pada usia lebih usia produktif. Dan anak-anak memang perlu diimunisasi karena anak-anak ini perlu dilindungi, dan anak kalau terinfeksi dia bisa menularkan ke orang sekitarnya, termasuk orang lansia yang ada di luar. Oke. Baik. Kita tahu pemerintah menargetkan ada 26,5 juta anak untuk menerima vaksin di tahun 2022, atau ini sudah lengkap ya, vaksin lengkap di tahun 2022. Mampukah terkait dengan hal itu? Optimiskah kita? Kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, target vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun, yakni 26,5 juta anak. Pemerintah menyiapkan 58 juta dosis vaksin untuk anak.
Dan kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Prof. Hingki dan juga Prof. Hartono. Ini kita balik lagi bahwa terkait dengan vaksinasi anak yang memang ternyata KIPI-nya rendah dan ini tidak perlu dikhawatirkan oleh kepada para orang tua. Karena kita lihat lagi ini target pemerintah yaitu 26,5 juta anak menerima vaksin COVID lengkap di tahun 2022. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Prof. Hingki dan juga Prof. Hartono, melihat kondisi kita yang saat ini sedang kejar-kejaran untuk vaksinasi bagi para lansia dan juga mengejar yang masih menyelesaikan tahap kedua, mampukah kita, optimiskah kita untuk menyelesaikan 26,5 juta anak untuk bisa menerima vaksin COVID lengkap di tahun 2022? Menurut Anda, Prof. Hingki? Baik, jadi saya pikir kita kan ada pepatah yang menyampaikan bahwa lihat sejarah kan. Kita nggak usah sejarah yang lalu lah, sejarah yang dekat ini. Sebelum cakupan imunisasi seperti sekarang, kita lihat bulan Juli bagaimana UGD penuh, orang cari oksigen, antri di mobil, antri di ambulans, nggak dapat tempat di rumah sakit. Coba hari ini, cakupan imunisasi kita sekarang sebegini, keadaannya kan berbeda. Apakah masih menyaksikan manfaat imunisasi? Tidak ada dalam penata laksanaan COVID ini. Selain tentu yang paling pokok adalah protokol 3M. Ya? Jadi kita harus secara objektif menilai keadaan ini bahwa salah satu bukti adalah keberhasilan imunisasi adalah turunnya angka kejadian penyakit dan angka kematian. Jadi ini satu bukti yang tidak terbantahkan bahwa ada peranannya imunisasi. Jadi kita teruskan, artinya upaya yang kita lakukan ini dari bulan Juli sampai sekarang itu ada. Siapa yang bisa membantah? Nah, jangan dikendorkan. Jangan diganggu lagi. Jangan dibuat lagi masyarakat khawatir, cemas, diberi keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Mari kita lanjutkan yang sekarang, yang belum, kan lihat yang sudah. Nah, yang sudah pun tolong ajak yang belum, ceritakan pengalamannya. Jadi WhatsApp grup atau sosmed itu isinya bukan kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius yang atau menakutkan ya, yang membuat menyeramkan. Tidak mau vaksin ya, Prof ya, tapi malah mengajak sebenarnya untuk kebaikan. Betul, seperti itu ya, Prof, tidak ya. jangan ragu-ragu, cepat kita sama-sama kita perangi bersama, meskipun pemerintah membuat peraturan yang canggih, tapi kalau masyarakatnya nggak berpartisipasi, kalah kita sama virus ini. Oke, berarti artinya sebenarnya kita mampu atau kita bisa mewujudkan saya yakin 2,6 juta ini untuk anak-anak kita bisa mendapatkan vaksin lengkap di 2022 asal ada memang peran serta kita dari masyarakat, terutama mungkin dari orang tua juga untuk mau memvaksinasi anaknya yang memang ini tidak berbahaya seperti itu ya, Prof ya. Bagaimana dengan Anda, Prof Hartono? Ya, saya juga yakin ya pemerintah mampu menyediakan vaksin yang dibutuhkan untuk melindungi anak-anak Indonesia terhadap penyakit ini. Namun kita perlu menggarisbawahi keikutsertaan pemerintah, anggota masyarakat untuk mau mendapatkan imunisasi yang telah diupayakan oleh pemerintah. Jadi ada dua belah pihak ya, jadi masyarakat harus mau dan pemerintah yang menyediakan vaksinnya. Dan kesempatan ini saya juga boleh menyimpang sedikit, Mbak Eliza. Selain imunisasi COVID ini, kita perlu melengkapi juga imunisasi yang rutin. Ya. Untuk anak sekolah ini 6 tahun sampai 11 tahun ada imunisasi rutin, yaitu dalam program bulan imunisasi anak sekolah. Itu juga perlu diimunisasi. Kalau tidak,
penyakit-penyakit difteri, campak, rubella akan merebak. Oke. Jadi dua-dua vaksin itu perlu. Nah ini dia Prof, sebenarnya kan kalau kita lihat ya tadi ya, Prof Prof Hartono bilang bahwa vaksin bulan imunisasi nasional ini atau BIAS ini kan digelar sejak bulan lalu ya Prof ya, dan saat ini juga masih berlanjut. Ini tadi kalau kita lihat mana sebenarnya yang harus didahulukan oleh anak 6-11 tahun ini yang memang masih dalam masa BIAS ini ya, seperti itu, atau di bulan BIAS ini. Menurut Anda sendiri, Prof Hartono, mana yang lebih dahulu? Apakah lebih mendahulukan imunisasi yang lengkap dulu ini, atau memang mereka sejalan bareng dengan vaksin COVID? Ya. Mana yang lebih dahulukan itu tergantung keadaan. Jadi untuk sekolah-sekolah yang memang sudah direncanakan untuk mendapatkan vaksin COVID, silakan vaksin COVID terlebih dahulu. Tapi untuk daerah yang masih menunggu vaksin COVID, belum tahu kapan jadwalnya, silakan imunisasi yang rutin dahulu, BIAS dahulu. Nah, setelah itu dengan selang antar vaksin 2 minggu minimal, anak tersebut bisa dilakukan vaksinasi COVID. Dua-duanya diperlukan. Baik. Ini saya jadi koreksi bila saya salah ya, Prof Hartono. Jadi intinya sebenarnya bila memang daerah ini memiliki fasilitas untuk vaksin COVID-19, intinya tetap dulu vaksin BIAS ini dan jeda 2 minggu, lalu kemudian mereka vaksin COVID-19 ini, atau yang kita tahu adalah vaksin Sinovac yang digunakan untuk anak usia 6-11 tahun ini. Lalu bagi daerah-daerah yang belum memiliki vaksin anak untuk COVID-19 ini, maka diutamakan untuk tetap melakukan vaksin BIAS ini ya. Begitu ya Prof Hartono? Ya, dalam arti begini ya Mbak ya, kalau anak satu sekolah, misalnya di Jakarta kan banyak sekolahnya ya, dari luar. Nah, untuk satu sekolah yang memang sudah mau di vaksin COVID, silakan vaksin COVID dahulu. Oke. Ya, jadi kalau yang masih menunggu di Jakarta misalnya, ada ribuan sekolah yang masih menunggu, nah, silakan vaksin BIAS terlebih dahulu. Gitu ya. Baik. Oke. Baik. Ini saya coba beralih ke Prof Hingki. Prof Hingki, kalau kita lihat banyak juga dikatakan efikasi dari untuk orang dewasa, kita lihat jedanya kan 2 minggu waktu itu untuk Sinovac, atau 2-3 minggu. Dan untuk anak-anak ini adalah 1 bulan setelah penyuntikan pertama. Nah, ini kalau dari efektivitasnya sendiri, Prof Hingki, vaksin ini efektivitasnya lebih dari 6 bulan kah seperti vaksin COVID terhadap orang dewasa, atau seperti apa, Prof? Ya, baik. Jadi sebetulnya kalau kita runut ke belakang, kan penelitian ini dilakukan bertahap. Hasilnya pun dilaporkan bertahap. Pada waktu awal Sinovac ini, mereka sudah menggunakan interval 2 minggu dan 4 minggu. Tapi yang dilaporkan, laporan hasil selang 2 minggu, dimasukkan ke Badan POM. Nah, karena itu yang pertama itu memakai interval 2 minggu. Setelah selesai penelitian di produsen selang 4 minggu, ternyata hasilnya titernya lebih tinggi yang 4 minggu. Mereka memasukkan lagi ke Badan POM. Jadi pada waktu itu kemudian ada lagi edaran bahwa intervalnya 4 minggu. Nah, demikian pula pada anak memakai interval 4 minggu. Jadi sama. Dosisnya pun yang sampai umur 6 tahun sama. Efek perlindungannya sama. Lalu itu efek perlindungan uji klinik kan? Efek perlindungan yang sekarang yang kita rasakan, real world effectiveness, adalah angka kejadian penyakit. Kan beda nih angka kejadian penyakit hari ini sama angka kejadian penyakit waktu cakupan imunisasi kita belum sampai sekarang. Itu namanya real world effectiveness.
Ya, yang diuji klinik namanya efficacy. Ya. Karena di populasi tertentu diikuti dengan ketat, dihitung ya. Nah, kalau real world effectiveness yang inilah yang kita rasakan. Ya, angkanya menurun kan. Masa sih masih bilang belum nggak menurun ya kan nggak. Nah itu diantaranya gara-gara vaksin ini. Oke, berarti real world efektif atau kita lihat sekarang sebenarnya. Ya, nah ini ya, kita lihat di mana memang sebenarnya yang diharapkan adalah herd immunity terbangun ya, tidak hanya kita yang dewasa, tapi itu juga terjadi di anak-anak kita juga, yang sama-sama bila kita semuanya sudah divaksinasi, ini kita bisa lebih bisa melawan COVID-19 ini sebenarnya. Oke, kita akan balik. Saya ada, maaf Elisa, ya, Prof. saya lupa. Tapi lama perlindungan ini, kita mesti lihat. Kita mesti tunggu hasilnya apa 6 bulan, apa setahun. Nah ini harus kita pantau juga ya. Ya itu masuk lagi terkait dengan booster nanti ya Prof ya. Apakah perlu booster ketiga atau enggak? Ya. Oke, baik. Kita masih punya segmen terakhir Prof Hartono dan juga Prof Hingki. Usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk. Kembali bersama kami dalam Lunch Talk, masih bersama dengan Prof Hingki dan juga Prof Hartono. Kembali lagi bahwa memang ini yang menjadi salah satu kunci, kembali terus kita ingatkan adalah kunci keberhasilan kita untuk terbebas dari COVID-19 ini adalah vaksinasi. Oleh karena itu, tidak hanya orang dewasa yang divaksin, anak-anak pun kita gencar untuk vaksinasi. Nah ini balik lagi kalau kita terkait dengan vaksinasi anak-anak, tadi ada efek sampingnya yaitu mungkin demam, yaitu diare ataupun muntah, lelah, seperti itu. Nah, tapi kemudian yang orang tua khawatirkan atau orang tua tanya adalah, lalu bagaimana jika sang anak kemudian mendapatkan efek samping itu? Artinya anak itu demam, artinya si anak mengalami gejala sakit kepala, seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua bila anak merasakan efek samping ini? Mungkin Prof Hartono. Ya, terima kasih. Mestinya bagian Prof Hingki nih, karena beliau ketua Komnas KIPI-nya. Nah, baik. Berarti penanganan supaya adil nih Mbak. Jadi penanganan demamnya Prof Hingki. Saya menjawab antisipasi orang tua. Ya. Seringkali orang tua memberikan obat penurun demam sebelum anaknya demam. Ya, betul. Jadi untuk jaga-jaga. Nah, kalau kita berikan obat penurun demam sebelum anaknya timbul demam, itu akan menurunkan pembentukan antibodi. Jadi tidak dianjurkan pemberian penurun demam sebelum timbulnya demam. Dan tidak semua anak mengalami demam setelah imunisasi. Jadi mohon sediakan anti penurun demam itu boleh, sediakan di rumah, ya. Tapi jangan diberikan kalau anak itu tidak demam. Gitu. Ya. Nah kalau anaknya demam bagaimana? Silakan Prof Hingki. Silakan Prof Hingki. Karena benar nih, banyak sekali yang memang akhirnya tidak hanya vaksin COVID-19, vaksin imunisasi biasa pun pada saat anak demam baru disuntik aja kita para orang tua udah panik duluan, minum obat demam aja dulu sebelum panasnya tinggi. Kan biasanya kan seperti itu ya Prof ya. Prof Hingki gimana nih Prof? Ya. Jadi kan kita tahu obat itu kan zat kimia juga ya. Jadi ada indikasinya, bukan indikasi pencegahan. Obat penurun demam untuk mengurangi terjadi demam. Apabila terjadi demam. Obat pengurang rasa nyeri kalau ada rasa nyeri. Jadi kalau belum ada gejala, ya perlu diberikan. Tapi kalau ada gejala, jangan ragu-ragu untuk memberikan, jangan menunda. Demam, silakan beri. Tidak berasa nyeri, silakan obat yang ada diberikan. Segera lapor, ya. Kenapa? Maksud saya supaya sudah ada komunikasi nih dengan dokter, dengan Fasiankes, dengan puskesmas, dengan rumah sakit ada gejala. Baik. Kita harapkan 1-2 hari menghilang. Kalau tidak menghilang atau menjadi berat, biasanya bukan oleh vaksin. Justru kita cari apa nih menyebabkan gejala ini menetap dan menjadi berat.
Nah, yang bisa menentukan adalah dokter. Ya, jangan lapor di sosmed lagi. Nggak menyelesaikan masalah. Salah lapor ya. Oke. Iya, Prof. silakan. Prof, terakhir Prof, boleh Prof Hiki dan juga Prof Hartono, boleh saya minta untuk closing statement dari Anda berdua terkait bagaimana kita sama-sama ini mensukseskan, ibaratnya seperti itu, atau kita ayo vaksin untuk anak-anak kita, tentunya juga untuk keselamatan dan kesehatan anak kita. Silakan, saya mulai dari Prof Hiki. Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa laporan kejadian keterpaksaan imunisasi untuk kakak-kakak yang umur 12 tahun itu kejadian keterpaksaan imunisasinya ringan, proporsinya rendah, berlangsung singkat, sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Data yang buat adik-adik itu juga demikian, dan sampai dengan hari ini belum ada laporan yang masuk ya, karena memang baru 3 atau 4 hari. Tapi insya Allah ya, dari data yang ada, vaksin ini aman. Silakan bawa, antar, dan jangan lupa berikan keterangan dahulu kepada anak kita supaya mereka tahu apa COVID, apa pencegahan, dan kaitannya dengan imunisasi, supaya mereka juga cerdas. Sehingga menjadi orang tua juga yang cerdas di kemudian hari. Sehingga kalau ada tahun kemudian hari nanti ada, anak-anak itu juga tahu mereka harus divaksinasi. Jadi ini pendidikan juga bagi mereka. Baik, baik. Dari Prof Hartono, silakan Prof. Ya, terima kasih. Saya menghimbau para orang tua untuk membawa Wah, COVID. Prof, mohon maaf suaranya hilang Prof, boleh diulang kembali? Ya, saya cabut headset. Oke, baik. Mungkin ini lebih jelas ya. Baik, ya. Saya menghimbau para orang tua untuk membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi COVID-19 ini. Namun bukan itu saja, tapi juga perlu melengkapi imunisasinya dengan imunisasi program DIAS. Dia yaitu MR, measles dan rubella, serta TD. Ya, jadi itu yang diperlukan. Namun ada lagi satu lagi, yang lupa protokol kesehatan. Ya, jangan sampai sudah diimunisasi, bebas main, buka masker, peluk-pelukan misalnya, mohon maaf. Jadi itu tidak dianjurkan. Tetap menjaga jarak, pakai masker yang betul. Jangan makan masker di bawah dagu ya. Itu mohon di supervisi pada orang tua. Dan sering mencuci tangan. Hindari kerumunan dan bila tidak perlu jangan bepergian. Itu saja dari saya. Salam sehat selalu. Keluarga Indonesia. Baik, salam sehat selalu tentunya untuk kedua profesor saya, yaitu Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI, Profesor Hingki Hindray Irawan Satria, lalu juga Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Prof Hartono Gunardi. Terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Saya mengambil kata-kata dari Prof Hingki untuk adik-adik dan kakak-kakak, ayo kita vaksin, dan untuk para orang tua, ayo tentunya kita menjadi orang tua yang cerdas untuk tetap melihat kondisi kita saat ini untuk mengajak anak-anak kita vaksin. Dan jangan lupa untuk juga memperhatikan vaksin biasnya. Nah, demikian pemirsa tentunya Lunch Talk kita hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Eliza Hasan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eliza Hasan, sampai jumpa.